Selamat malam para terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam latihan doa kontemplasi Ignatian ini. Kali ini kita akan bersama-sama merayakan bulan Maria diangkat ke surga yang kita rayakan tanggal 15 Agustus. Kita mohon doa restu Bunda Maria agar kita pun juga bisa meneladan Yesus Sang Putranya. Maka malah kita mengawali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk berjumpa kembali dalam latihan kontemplasi Ignatian ini. Kami akan merenungkan Bunda Maria yang diangkat ke surga. Kami memberkatmu agar kami bisa melaksanakan latihan kontemplasi ini dengan baik. Semuanya kami mohon kepadamu dengan pengenal Kristus Tuhan kami. Amin. Malah kita sekarang melihat sejenak sejarah mengenai Maria diangkat ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan merenungkan satu tema tentang Bunda Maria diangkat ke surga. Suatu dogma gereja Katolik yang pestanya kita rayakan setiap tanggal 15 Agustus. Pertanyaannya, apa dasar gereja Katolik mengajarkan tentang Bunda Maria diangkat ke surga? Apakah ada di dalam Alkitab? Pengangkatan Bunda Maria ke surga sebenarnya tidak ditulis secara langsung dalam Alkitab. Namun bukan berarti pengertiannya tidak ada di dalam Alkitab. Sama seperti Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus, tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kita semua dapat memahami pengertian di dalamnya. Secara tersirat, Bunda Maria diangkat ke surga dapat kita baca dalam Kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai dengan 5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Ini merupakan salah satu kutipan Alkitab yang menceritakan Maria dimahkotai di surga. Suatu mahkota jelas menunjukkan bahwa dalam wujud utuh sebagai manusia dengan jiwa dan raganya, ia adalah ratu. Maka dalam litani, Maria disebut Ratu Surga. Lalu apakah tradisi Maria diangkat ke surga ini ada dalam sejarah? Ya, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga ini sudah ada sejak abad keempat di Palestina dan sampai ke wilayah Prancis pada abad kelima. Beberapa rujukan awal dapat kita baca dari tulisan Timotius dari Yerusalem kira-kira pada tahun 380. Timotius menulis, Karena itu sang perawan Maria tidak wafat sampai sekarang, karena ia yang tinggal di dalam diri Maria mengangkatnya ke wilayah di mana ia telah naik.
Jadi karena Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Maria, yang menyebabkan lahirnya Allah Putralah yang mengangkatnya naik ke surga. Gregorius dari Tours pada tahun 580 menulis, Maria, Ibu Kristus yang mulia, yang kita percaya tetap perawan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan, diangkat ke surga, mengikuti Tuhan kita di tengah-tengah paduan suara malaikat. Dan masih ada banyak lagi tulisan apokrif yang merinci pengangkatan Maria ke surga ini sudah ditemukan dari abad kedua. Adalah kenyataan bahwa tradisi perayaan Maria diangkat ke surga itu tidak ditentang di zaman yang penuh perdebatan pada abad kedua. Itu membuktikan bahwa secara umum jemaat Kristiani menerima ajaran iman itu dan diteruskan sampai sekarang. Kapan dogma Maria diangkat ke surga ditetapkan? Ya, meskipun tradisi Bunda Maria diangkat ke surga sudah lama diimani dalam sejarah gereja, namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapa Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception atau Maria dikandung tanpa noda dari Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Gereja Katolik percaya bahwa wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam Gereja Katolik. Dan wahyu suci ini pun tidak terpisahkan dari kitab suci. Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus menegaskan bahwa dasar yang kuat dari dogma Maria diangkat ke surga karena Maria adalah Bunda Allah. Salah satu petunjuk penting dalam Alkitab, misalnya saat malaikat Gabriel mengatakan Maria sebagai penuh rahmat, itu artinya pada saat itu juga Maria dianugerahi kepenuhan kuasa ilahi yang tak terukur besarnya yang diterima oleh manusia, bahkan dibanding para nabi terdahulu, sehingga ia terbebas dari dosa, layak di hadapan Allah, dan dipilih untuk mengandung Yesus dari kuasa Roh Kudus dan menjadi Bunda Juru Selamat. Tak ada manusia lain yang menerima anugerah ilahi sehebat itu selain Maria. Lalu, Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium Konsili Vatikan II dan Katekismus Gereja Katolik tentang Gereja menegaskan, akhirnya, perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Mengapa harus Maria? Pertama, Maria memang manusia biasa, tetapi bukan manusia kebanyakan seperti kita. Rencana keselamatan terbuka untuk semua orang, tetapi Tuhan hanya memilih satu orang untuk menjadi ibunya, yaitu Maria. Allah adalah kudus, sempurna, dan tak ada dosa di dalam Dia, maka sangat layak untuk lahir di dunia. Yesus menguduskan terlebih dahulu seseorang yang akan melahirkannya. Ini semua tak terbayangkan oleh kita karena manusia tidak bisa melakukannya.
kita tidak bisa memilih ibu kita sendiri, apalagi membuat dia kudus dan sempurna sebelum kita lahir. Tetapi Allah bisa, dan itulah yang dilakukan Allah. Mengapa Tuhan melakukan ini? Karena Ia tidak dapat mengingkari jati dirinya sebagai Allah yang kudus. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan? Bunda Maria memiliki peran yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Maka kita sudah sepantasnya bangga dan menghormati Bunda Maria, penolong kita, lewat devosi seperti novena 3 Salam Maria, berdoa rosario, memuji, meneladani, dan memohon pengantaraan doa Maria. Bunda Maria senantiasa akan berdoa untuk kita dan menyertai kita seperti Bunda Maria menyertai Yesus mulai dari dalam kandungan hingga wafat dan naik ke surga. Bila kita sungguh-sungguh meneladani Maria, maka kita pun akan bersuka cita bersama dengan Bunda dan Tuhan Yesus kelak di surga. Mari berdoa Salam Maria setiap kali kita berada dalam pencobaan, namun juga dalam suasana syukur keselamatan. Amin. Ya, itulah sedikit sejarah dan kisah mengenai bagaimana gereja menghormati Maria diangkat ke surga dengan mulia, dengan jiwa dan raganya. Dan Maria menjadi model bagi kita semuanya, murid-murid Kristus, untuk nantinya juga kita bisa masuk dalam kemuliaan dengan jiwa dan raga kita bersatu kembali dengan Allah Bapa di surga. Malah sekarang kita memasuki dalam penjelasan kontemplasi merayakan Maria diangkat ke surga. Kita akan mendengarkan perikop yang kita gunakan, yaitu dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan beri salam pada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang dalam rahimku melunjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, sebab ia telah memperhatikan kehendak hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala bangsa, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya pada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, sekarang kita lihat videonya. My soul glorifies the Lord, as He promised to our fathers, to Abraham and his line, forever.
Nah, sekarang malah kita masuk dalam persiapan untuk masuki latihan kontemplasi kita. Seperti biasa, eh, kontemplasi kita mulai dengan doa persiapan, lalu ada tiga pendahuluan, tiga pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus, ataupun dengan Bunda Maria, ataupun dengan Elizabeth. Pendahuluan yang pertama kita ingat ceritanya, yaitu bagaimana Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, dan kemudian terjadi percakapan di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, dan Maria pun memuliakan Tuhan. Lalu kita bayangkan tempat dalam angan kita, di mana Bunda Tuhan kita menyampaikan pujian kepada Allah yang Maha Kuasa dengan kidung Magnificat, rumah Elizabeth dan Zakaria. Rahmat yang kita mohon yaitu pengertian mendalam tentang Tuhan yang rela berkorban untuk menyelamatkan manusia, sehingga kita bisa lebih mencintai dan mengikutinya, lebih dekat melalui keteguhan iman kita, ketekunan kita dalam doa, menjauhi larangannya, serta menjalankan perintah dan ajarannya. Lalu pokok yang pertama kita merenungkan bagaimana Ibu Maria mengunjungi Elizabeth dan kandungan di dalam diri Elizabeth Yohanes Baptis itu menunjukkan kegirangan ketika Elizabeth mendengar salam dari Bunda Maria. Lalu Elizabeth pun berseru, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya bagaimana perjumpaan dalam Tuhan itu membawa sukacita yang sejati. Lalu pokok renungan yang kedua kita menyanyikan kidung Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Allah sungguh berkarya di dalam hidup Maria dan hidup kita semuanya. Kemudian renungan yang ketiga, kita renungkan bagaimana Maria tinggal bersama dengan Elizabeth kira-kira 3 bulan, lalu pulang kembali rumahnya. Di sini Maria membantu Elizabeth di dalam hamil tuannya. Kita juga diajak, diundang seperti mereka berdua, saling menolong, saling mengunjungi, saling mendukung, saling mendoakan. Lalu kita adakan percakapan dengan Yesus ataupun Bunda Maria ataupun Elizabeth. Baik, mari sekarang kita mulai dengan latihan kontemplasi kita. Kita masuk dalam keheningan, kita siapkan hati kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita mencoba mendengar suara sekitar, juga lalu kita mencoba untuk menyadari tubuh kita, pernapasan kita, sampai kita masuk dalam keheningan. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah, biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah pilih ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah berat-berat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demikian saja saya Yesus Kristus berdegusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan setia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagaimana pengalaman kontemplasi kali ini? Semoga membuahkan banyak rahmat, sehingga kita pun juga bisa senantiasa seperti Bunda Maria memuliakan Tuhan, senantiasa berbagi berkat bagi orang lain. Pada sekarang kita lihat sejenak beberapa peringatan di bulan Agustus ini. Tanggal 2 Agustus yang lalu kita peringati Santo Petrus Faber, seorang Yesuit dari Prancis yang lahir 13 April 1506, wafatnya 1 Agustus 1546 di Roma, Italia. Santo Petrus Faber adalah seorang penginjil, memberi latihan rohani, dan juga bersama dengan Santo Ignatius Loyola dan Franciscus Xaverius mendirikan Serikat Yesus bersama. Tanggal 4 Agustus kita peringati Santo Yohanes Maria Vianney, berasal dari Prancis, lahir 8 Mei 1786, wafatnya 4 Agustus 1859 di Ars, Prancis. Beliau terkenal dengan sebagai Bapak rohani dan juga Bapak pengakuan dosa. Dia menyembuhkan luka batin umat, penyembuhan jasmani terjadi secara ajaib, tapi juga tentu saja pengembangan rohani melalui pengakuan dosa yang dia lakukan setiap hari berjam-jam lamanya. Tanggal 6 Agustus kita peringati pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Kemudian 7 Agustus kita peringati Santo Paus Sixtus yang kedua, hidup abad yang ketiga, dari Roma, Italia, wafat 6 Agustus 258. Beliau adalah martir dan meneguhkan umat Kristiani pada masa penganiayaan Kaisar Valerian. Tanggal 8 Agustus kita peringati Santo Dominikus, lahir 1170 di Spanyol, wafatnya 6 Agustus 1221 di Bologna, Italia. Santo Dominikus adalah pendiri Ordo Dominikan, Ordo Pengkhotbah, menggabungkan cara hidup kontemplatif dengan kehidupan yang aktif, mewartakan Injil di luar biara, bekerja tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar, dan seterusnya. Lalu 9 Agustus kita memperingati Santa Teresia Benedicta, yang lahir 12 Oktober 1991 dari Breslau, Rusia, Jerman. Sekarang masuk Polandia, wafatnya 9 Agustus 1942. Karyanya adalah sebagai seorang dokter, pengajar, tulis buku kehidupan sebuah keluarga Yahudi. Beliau adalah Edith Stein ya, yang wafat waktu di Auschwitz ya. Itu ada ya pengejaran kepada orang-orang Yahudi. 10 Agustus kita peringati Santo Laurentius, lahir sekitar tahun 225 di Spanyol, wafatnya 10 Agustus 228 di Roma sebagai martir. Lalu 11 Agustus kita peringati Santa Clara dari Assisi, sahabat dari Franciscus Assisi, lahir tahun 1193 dari Assisi, wafat 11 Agustus 1253 sebagai pemimpin biara Klaris. 13 Agustus itu kita merayakan bersama Santa Maria diangkat ke surga ya. Kita rayakan, kita ajukan pada hari Minggu ya, yang islinya 15 Agustus. Lalu 14 Agustus kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe,
lahir 7 Januari 1994 di Polandia, wafatnya 14 Agustus 1941, dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua tahun 1982. Beliau juga menjadi martir, mengganti seorang bapak yang mempunyai 3 anak yang akan dieksekusi di Auschwitz. Lalu 16 Agustus kita peringati Santo Stefanus dari Hungaria, lahir 969, wafatnya 15 Agustus 1038 di Hungaria. Beliau adalah raja yang lemah lembut serta penuh dengan belas kasihan. 17 Agustus tentu saja kita merayakan negara kita, ulang tahun bangsa kita. Kemudian 18 Agustus kita peringati Santo Alberto Hurtado, seorang Yesuit dari Chile, lahir 22 Januari 1901, wafatnya 18 Agustus 1952. Dia adalah seorang Yesuit, pekerja sosial dan penulis, pendiri gerakan Hogar de Cristo, profesor agama, mengajar juga di Pontificia Universidad Católica di Chile. Lalu 20 Agustus kita peringati Santo Bernardus Abbas, lahir tahun 1090 dari Prancis, wafatnya 20 Agustus 1153 di Biara Verco. Seorang pewarta, pembawa damai, penegak kebenaran, penulis buku mengenai pengalaman rohani dan madah pujian, dan juga seorang abbas, pembaharu Oxo, Ordo Kontemplatif. 21 Agustus kita peringati Santo Pius yang ke-10, lahir 2 Juni 1835 di Italia, wafatnya 20 Agustus 1914. Beliau memperbarui liturgi, komposisi modern dalam liturgi dengan ketentuan memenuhi standar musik liturgi gereja. Beliau merevisi ibadat harian gereja. Tanggal 22 Agustus kita memperingati Hari Raya Santa Maria Ratu. Maria diangkat ke surga lalu diangkat sebagai Ratu Surga. Tanggal 23 Agustus kita memperingati Santa Rosa dari Lima, lahir 20 April 1586 di Lima, Peru. Wafatnya 24 Agustus 1617 di Lima juga. Beliau bermati raga, bersilih sebagai tebusan atas penghinaan terhadap Yesus Sang Putra Allah. Tanggal 24 Agustus kita peringati Santo Bartolomeus, hidup pada abad yang pertama sebagai salah satu rasul Yesus sendiri, berasal dari Galilea, menjadi martir, mengabarkan Injil sampai ke Armenia pada abad yang pertama bersama dengan Rasul Yudas Tadius. Tanggal 25 Agustus kita peringati Santo Yosef dari Calazanza, lahir 11 September 1556 dari Aragon, Spanyol, wafatnya 1648 di Roma. Beliau mengajar anak yatim piatu dan juga anak-anak gelandangan yang ia jumpai di Roma. Tanggal 27 Agustus kita peringati Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, lahir 322 dari Tagaste, Afrika Utara. Wafatnya 387 di Ostia, Italia. Beliau sangat tekun mendoakan pertobatan Santo Agustinus sampai bertahun-tahun, sampai sungguh Agustinus bertobat. Lalu 28 Agustus kita peringati Santo Agustinus, lahir 13 November 354 dari Tagaste, wafatnya 28 Agustus 430 di Hippo. Beliau penggubah yang ulung, pahlawan iman gereja, melawan bid'ah Donatis, dan juga menjadi uskup dan menjadi penjaga gereja. Tanggal 29 Agustus kita peringati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, abad yang pertama dari Yerusalem, wafat sekitar tahun 31-36, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus sendiri. Baik, malah sekarang kita berdoa bersama dengan Paus Fransiskus untuk wujud-wujud kerasulan doa bulan Agustus ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu. Bersama dengan Paus Fransiskus, kami berdoa bagi wujud gereja universal, untuk para pemimpin politik. Semoga para pemimpin politik melayani rakyat, bekerja untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan juga kebaikan bersama.
serta memberikan perhatian lebih kepada orang miskin dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Gereja Indonesia, kami berdoa bagi pemberdayaan keluarga yang berpenghasilan rendah. Semoga paroki-paroki dapat meningkatkan keberdayaan keluarga-keluarga berpenghasilan rendah dengan langkah-langkah yang konkret, seperti menyediakan layanan koperasi, memberikan ilmu pengelolaan keuangan, serta meningkatkan semangat kewirausahaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud khusus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Semoga peringatan proklamasi kemerdekaan memperdalam persekutuan persaudaraan seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami kiranya Engkau berikan rahmat kesehatan dan juga kesejahteraan, sukacita, damai, sehingga kami senantiasa bisa memuliakan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini senak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami tunjukkan kepadamu. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan dan juga usaha kita selanjutnya untuk senantiasa setia di dalam berlatih kontemplasi maupun juga setia di dalam hidup sehari-hari, dapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan latihan-latihan kita dalam hidup sehari-hari dan semoga kita semua diberkati Tuhan. Salam, selamat malam, berkah dalam. Angelo